Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kuliah online kali ini. Saya, Arif Bahtiar, spesialis paru konsultan dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUNR Surabaya. Kali ini, saya akan memaparkan tentang pengenalan dini, pencegahan, dan tindak lanjut dalam mengantisipasi COVID-19 di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kuliah kali ini adalah 1. Mahasiswa FK mengetahui gambaran pandemi COVID-19. 2. Mahasiswa FK mengetahui gejala klinis COVID-19. 3. Mahasiswa FK mengetahui definisi operasional kecurigaan pasien COVID-19. 4. Mahasiswa FK mengetahui tata laksana COVID-19. Bayangkan jika Anda seorang dokter dan Anda menjumpai kondisi kasus seperti ini. Datang seorang laki-laki 25 tahun dengan keluhan batuk pilek selama 3 hari. Tidak ada sesak dan nyeri dada, tidak ada pula riwayat bepergian keluar kota. Keadaan umum dalam kondisi baik. Saat ini, tidak hanya masyarakat yang takut, dokter pun takut menjumpai pasien dengan kondisi seperti ini. Kita tidak bisa membayangkan jika dunia ini dalam kondisi total terisolasi semua. Hal ini bukan tidak mungkin kita akan alami dalam beberapa waktu ke depan. Menteri Kesehatan kita saat ini, Dr. Terawan, sejak awal maraknya kasus infeksi virus corona pada bulan Desember 2019 di Wuhan, telah melakukan segala upaya untuk menangkal agar virus tersebut tidak masuk ke Indonesia. Namun, apa daya, kasus pertama di Indonesia akhirnya terkonfirmasi pada awal Maret 2020. Kita flashback sejenak ke masa lalu. Sebenarnya, wabah flu bukan pertama kali ini terjadi. Kurang lebih 100 tahun yang lalu, pernah ada wabah flu besar yang disebut dengan wabah flu Spanyol. Pada saat itu, diperkirakan flu Spanyol menyebabkan 6 juta kematian secara global. Sepanjang sejarah, telah terjadi banyak kejadian infeksi baru di dunia. Pada tahun 1985, merebak kasus infeksi AIDS. Angka kejadian AIDS sejak saat itu meningkat dan semakin menjadi perbincangan setelah kematian aktor Rock Hudson dan vokalis band Queen Freddie Mercury pada awal tahun 1990-an. Pada awal tahun 2003, juga terjadi kejadian wabah infeksi pernafasan seperti yang terjadi saat ini, yaitu SARS. Tidak lama kemudian, pada tahun 2007, terjadi wabah lain yaitu flu burung atau avian influenza akibat virus H5N1. Pada tahun 2009, muncul kejadian flu babi atau swine flu yang disebabkan oleh virus H1N1. Pada tahun 2012, muncul lagi wabah flu yang melanda dunia yang disebut dengan MERS-CoV. Tepat pada akhir tahun 2019, muncul wabah yang saat ini kita hadapi, yaitu COVID-19. Uniknya, SARS, MERS, dan COVID-19 semuanya disebabkan oleh golongan virus yang sama, yaitu virus corona. Hampir sebagian besar infeksi virus batuk saluran pernapasan disebabkan oleh golongan RNA virus. Pandemi influenza sebelumnya, yaitu H5N1 dan H1N1, contohnya, disebabkan oleh golongan Orthomyxoviridae. Sedangkan penyakit SARS, MERS, dan kali ini COVID-19 disebabkan oleh golongan Coronaviridae. Awal dari pandemi ini adalah munculnya 44 kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya hanya dalam kurun waktu 3 hari. Pada saat itu, ditemukan bahwa 70% pasien memiliki satu pola yang sama, yaitu pajanan terhadap suatu pasar di Wuhan. Sampel isolat pertama pasien yang menunjukkan infeksi virus corona ditemukan pada tanggal 7 Januari 2020
dan dinamakan dengan 2019 novel coronavirus. Namun, pada perkembangannya, karena virus ini menunjukkan kemiripan dengan virus yang menyebabkan SARS pada tahun 2002, penamaan virus ini diubah menjadi SARS-CoV-2. Sedangkan penyakit disebut dengan coronavirus disease atau COVID. Sedangkan angka 19 merujuk pada tahun 2019, yaitu tahun pertama kali kasus ini terjadi. Sebenarnya penyakit pernafasan yang timbul akibat coronavirus terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan coronavirus yang low pathogenic dan golongan coronavirus yang high pathogenic. Golongan yang low pathogenic menyebabkan infeksi saluran napas bagian atas yang ringan hingga sedang, seperti cold-like respiratory illness musiman. Virus ini antara lain human coronavirus 229E, human coronavirus OC43, dan human coronavirus NL63. Sedangkan golongan yang high pathogenic akan menimbulkan penyakit radang saluran napas bagian bawah atau bisa menimbulkan pneumonia. Antara lain yang kita kenal menimbulkan wabah, yaitu SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. Bagaimana dengan patogenesisnya? SARS-CoV-2 akan masuk ke dalam sel melalui reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau disingkat sebagai ACE2. Pada paru manusia, reseptor ini diekspresikan oleh sel epitel alveolar tipe 1 sebanyak 17% dan alveolar tipe 2 sebanyak 83%. Sehingga kita bisa melihat di sini sel alveolar tipe 2 merupakan target utama dari SARS-CoV-2. Seiring dengan meningkatnya angka kejadian di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan pedoman pengendalian COVID-19. Dan pedoman ini telah mengalami revisi keempat dalam kurun waktu 1 bulan. Saat ini, pedoman yang digunakan oleh Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease atau COVID-19 edisi 27 Maret 2020 dengan cover ungu. Pemerintah juga membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan menertibkan pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia. Namun, pada perkuliahan ini, kita akan menggunakan pedoman dari Kemenkes. Bagaimana kita bisa mendeteksi manifestasi klinis COVID-19? Sebagaimana penyakit saluran pernafasan seperti SARS, MERS, avian flu, maupun swine flu, gejala umumnya sama, yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, nyeri tenggorok, dan mungkin badan terasa lemas, letih, dan lesu. Pada beberapa kasus, gejala-gejala tersebut tidak muncul secara bersamaan atau tidak full-blown atau kurang jelas. Pada keadaan berat, maka akan muncul komplikasi berupa pneumonia, yaitu peradangan parenkim paru. Diagnosis standar dari pneumonia adalah dengan pemeriksaan fototoraks. Akan tetapi, terdapat beberapa negara yang lebih memilih pemeriksaan CT scan. Dengan sumber daya yang tersedia di Indonesia, fototoraks adalah pilihan yang lebih visible. Pada orang normal, gambaran paru akan tampak hitam karena berisi udara. Pada kondisi pneumonia, parenkim paru terisi oleh sel-sel radang sehingga tampak putih. Dapat dilihat pada fototoraks di sebelah kanan, pada sisi kiri jantung, tampak perselubungan warna putih yang disebut dengan konsolidasi atau infiltrat. Pada CT scan, gambaran ini akan tampak sebagai ground glass opacity dan ini merupakan gambaran khas pneumonia akibat COVID-19 pada parenkim paru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasien dengan gejala infeksi saluran pernafasan akut yang mungkin juga disertai gejala badan terasa lemah dan nyeri otot, atau pasien dengan tanda dan gejala pneumonia seperti demam, batuk, nyeri dada, sesak nafas, dapat kita curigai mengalami infeksi oleh SARS-CoV-2. Berikut ini adalah gambaran fototoraks pasien dengan COVID-19.
yaitu tampak adanya gambaran perselubungan dengan gambaran ground glass kedua sisi paru. Kita lihat pada gambar B adalah kondisi saat pasien mengalami perburukan dan pasien sudah jatuh dalam keadaan ARDS. Dan pada gambaran CT scan toraks tampak suatu gambaran ground glass opacity, dan ini merupakan salah satu gambaran yang patognomonis pada pasien dengan COVID-19. Definisi operasional pada pasien yang kita curigai terinfeksi COVID-19 ada beberapa terminologi. Yang pertama yaitu pasien dalam pengawasan atau kita singkat sebagai PDP. Apa PDP? 1. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kriteria yang kedua PDP atau pasien dalam pengawasan adalah orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kriteria yang ketiga yaitu orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kita lihat dengan adanya poin nomor 3 ini, maka dalam kondisi pandemi kita seperti ini, jika kita menjumpai pasien dengan ISPA berat atau pneumonia yang berat yang membutuhkan suatu perawatan, maka kita bisa mencurigai ini sebagai kasus PDP. Definisi operasional yang lain adalah orang dalam pemantauan atau disingkat sebagai ODP. Kriterianya yaitu 1. Orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorok atau batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Jadi di sini kita lihat bedanya dengan PDP, bahwa pada ODP tidak disebutkan mengenai adanya gejala pneumonia. Kalau PDP tadi disebutkan adanya gambaran pneumonia. Yang kedua, kriteria ODP adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorok atau batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Definisi operasional yang ketiga yaitu kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi didefinisikan sebagai pasien terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR dilakukan dengan cara melakukan swab tenggorok dan hidung dengan cara sebagaimana gambar berikut ini. Dan hasil swab dimasukkan dalam suatu media khusus dan segera dikirimkan ke laboratorium. Terminologi yang lain yaitu orang tanpa gejala atau disingkat sebagai OTG. OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Jadi, terminologi ini membedakan dengan terminologi orang sehat. Orang sehat adalah orang tanpa gejala dan tidak memiliki risiko tertular dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Tingkat severity dari gejala pasien yang terinfeksi COVID-19 kita golongkan menjadi 3, yaitu gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Gejala ringan kalau kita lihat di sini terdiri dari demam, batuk, nyeri tenggorok, hidung tersumbat atau Malaysia. Dan gejala sedang kalau kita bisa rangkum di sini bahwa gejala sedang adalah gejala ringan disertai dengan gambaran suatu pneumonia, biasanya didapatkan penambahan gejala sesak napas. Untuk gejala yang berat
maka pada pasien kita dapatkan gambaran suatu respiratory distress, antara lain frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, adanya penurunan kesadaran, atau pada pemeriksaan saturasi oksigen kurang dari 90% dengan udara luar. Tadi kita sempat menyinggung mengenai kontak erat. Definisi kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau terkonfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus gejala muncul dan hingga 14 hari setelah kasus gejala muncul. Berdasarkan kriteria kontak erat di atas, maka yang bisa kita golongkan sebagai kontak erat selain anggota keluarga dekat antara lain petugas kesehatan, lalu teman sekantor atau sekelas, dan juga yang tidak bisa kita lupakan adalah orang-orang yang berada dalam satu kendaraan dalam waktu yang lama dalam radius 1 meter. Sekarang bagaimana mengenai tata laksana medis pasien COVID-19? Pada prinsipnya tata laksana medis yaitu 1. Lakukan isolasi. Isolasi bisa isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Isolasi mandiri jika pasien dengan gejala ringan maka bisa dilakukan, namun syaratnya harus ada edukasi yang kuat. Dengan kondisi yang sedang atau berat, maka sebaiknya isolasi dilakukan di rumah sakit. Lalu implementasikan pencegahan dan pengendalian infeksi. Dalam hal ini seperti tata ruang ataupun penggunaan APD. Untuk pemberian terapi hanya terapi suportif yang kita berikan dan simptomatis sesuai komplikasi yang ada, karena saat ini antivirus definitif belum ada, mengingat kasus ini masih baru. Antivirus yang diberikan pada beberapa center pelayanan kesehatan saat ini sifatnya masih empiris dan trial. Gambar ini menunjukkan mengenai alur bagaimana OTG dengan riwayat kontak positif. Jika memang fasilitas swab PCR tersedia, maka sebaiknya dilakukan swab PCR pada hari pertama dan hari ke-14. Jika memang hasil PCR positif dan dalam perjalanannya pasien mengalami gejala ringan atau sedang atau berat, maka bisa dilakukan isolasi sebagaimana kebutuhannya. Untuk gejala ringan bisa dilakukan isolasi di rumah. Gejala sedang bisa dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. Dalam hal ini bisa juga rumah sakit tipe C atau D yang memang belum memiliki ruang isolasi khusus. Untuk gejala yang berat sebaiknya dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika fasilitas yang tersedia hanya berupa rapid test, maka jika memang rapid test positif sebaiknya perlu diulang dengan pemeriksaan PCR. Dan jika dalam perjalanannya pasien mengalami perburukan gejala baik dari ringan ke sedang maupun sedang ke berat, maka dilakukan isolasi sebagaimana gambar berikut. Bisa isolasi di rumah jika gejala masih ringan, dan jika gejala berkembang menjadi sedang dilakukan isolasi di rumah sakit darurat atau rumah sakit tipe C atau D, dan juga jika gejala berkembang menjadi berat maka bisa dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Untuk rapid test negatif, maka edukasi yang kuat tetap harus dilakukan, dan pasien kita sarankan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan tak lupa lakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran droplet lebih jauh. Ini merupakan alur yang lain untuk pemeriksaan rapid test. Sebagaimana kita ketahui, rapid test ada rapid test antibody dan antigen. Jika memang hasil positif, maka sebaiknya dilakukan konfirmasi dengan PCR. Dan jika hasil PCR konfirmasi tersebut menunjukkan hasil yang positif, maka status pasien ini berubah menjadi confirm. Tata laksana pasien yang confirm sebagaimana yang disebutkan pada slide sebelumnya. Perkembangan gejala menjadi petunjuk isolasi diri di mana dilakukan. Untuk tanpa gejala sampai gejala ringan bisa dilakukan isolasi diri di rumah. Jika perkembangan gejala menunjukkan ke arah sedang, dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. Dan jika gejala tergolong berat, maka dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Untuk pasien-pasien dengan hasil rapid test positif, sekali lagi harus dikonfirmasi dengan PCR, karena
Rapid test bukan sarana diagnostik, tapi rapid test adalah sarana screening. Sedangkan sarana diagnostik tetap merujuk pada hasil PCR. Alur berikut menunjukkan jika pemeriksaan rapid test yang digunakan adalah pemeriksaan rapid test antigen. Yang perlu ditekankan di sini, jika hasil rapid test negatif, maka penderita disarankan untuk mengisolasi diri dan evaluasi dalam 10 hari. Jika kurang dari 10 hari sudah muncul gejala ISPA, maka sebaiknya dilakukan rapid test ulang. Jika hasil rapid test antigen mengatakan hasil yang positif, harus segera dikonfirmasi dengan PCR. Namun jika dalam 10 hari evaluasi penderita tidak menunjukkan gejala ISPA, maka lakukan rapid test antibody 10 hari setelah pemeriksaan rapid test yang pertama. Jika memang hasil positif sebagaimana yang disebutkan terdahulu, sekali lagi, hasil rapid test yang positif harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR, baik itu rapid test antibody maupun rapid test yang antigen. Untuk isolasi penderita, sebagaimana yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, tetap merujuk pada perkembangan gejala yang ada. Gambar ini menunjukkan mengenai tata kelola karantina berdasarkan klasifikasi pasien. Untuk orang sehat, sebaiknya di rumah. Untuk orang tanpa gejala, kita tadi sudah menyebutkan bahwa perbedaan antara OTG dan orang sehat adalah bahwa OTG adalah mereka yang kontak dengan pasien yang terkonfirmasi namun tidak memiliki gejala. Bisa dilakukan karantina di rumah. ODP dan PDP dengan kasus yang ringan bisa dilakukan karantina di rumah dengan syarat edukasi yang kuat, baik terhadap pasien maupun terhadap keluarga yang ada. ODP dengan PDP jika mengalami gejala sedang hingga berat, sebaiknya dilakukan karantina di rumah sakit. Bahkan untuk kasus yang berat dilakukan di rumah sakit rujukan. Untuk kasus yang terkonfirmasi, sebaiknya dilakukan isolasi di rumah sakit. Tetapi jika ketersediaan rawat inap maupun ruang isolasi tidak mencukupi, maka untuk penderita dengan konfirmasi dengan gejala ringan bisa dilakukan karantina rumah, tapi dengan kondisi-kondisi dan syarat-syarat tertentu. Untuk pasien yang meninggal, maka pemulasaran jenazah dilakukan dengan sesuai ketentuan. Untuk pasien ODP maupun PDP yang belum ada hasil pemeriksaan keluar, maka penanganan jenazah dilakukan dengan menganggap hasilnya sama seperti pasien yang terkonfirmasi positif. Rumah sakit rujukan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu mempunyai ruang isolasi yang standar, dalam hal ini memiliki ruang tekanan negatif maupun dengan HEPA filter, dan memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang terdiri dari tim ahli, baik itu terdiri dari dokter paru, anestesi, bisa penyakit dalam, dokter radiologi, dokter patologi klinik, dokter mikrobiologi, beserta unit-unit lain yang terkait seperti IPCN. Lalu juga memiliki sarana diagnostik yang mencukupi, baik laboratorium maupun alat pencitraan. Namun yang repot jika terjadi wabah pandemik di mana jumlah kasus sangat-sangat meningkat, maka ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan menjadi sangat kurang. Untuk itu, dalam kondisi pandemik seperti ini diharapkan setiap rumah sakit mampu memberikan perawatan pada pasien-pasien dengan COVID-19, tapi tentu saja harus memiliki standar APD yang baik. Ini adalah foto dari ruang isolasi khusus yang berada di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Di dalam ruangan ini memiliki tekanan negatif dan memiliki HEPA filter dan kondisi-kondisi lain yang diharapkan mampu dan maksimal dalam memberikan perawatan pasien. Dalam ruangan kita berikan CCTV sehingga petugas bisa memantau kondisi pasien tanpa perlu harus sering keluar masuk ruangan. Untuk masuk ke ruangan hanya saat akan dilakukan tindakan-tindakan khusus maupun berasa akan memberikan terapi. Dan yang paling penting di sini bahwa penggunaan APD
Dan mengenai PPI, pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi, harus benar-benar dijalankan secara ketat. Untuk setting penanganan rumah sakit, di mana akan banyak dilakukan tindakan-tindakan medis, maka petugas harus menggunakan APD lengkap. Dan APD lengkap seperti ini sangat-sangat direkomendasikan untuk sekali pakai. Namun, apabila dalam kondisi pandemi, APD serba terbatas dalam hal jumlah, maka penggunaan bahan APD yang bisa dilakukan desinfeksi boleh. Untuk setting rumah sakit, maka sebaiknya petugas medis maupun non medis yang terlibat harus menggunakan APD lengkap seperti gambar berikut. Dan APD seperti ini rekomendasinya hanya boleh diberikan sekali pakai, tidak boleh digunakan secara berulang. Kecuali untuk face mask yang bisa didesinfeksi ulang, boleh digunakan ulang tapi sudah dilakukan desinfeksi secara benar. Pada kasus-kasus coronavirus sebelumnya, yaitu MERS dan SARS, penularan dari manusia ke manusia terjadi melalui droplet kontak dan muntahan. Hal ini menunjukkan bahwa mode transmisi pada COVID-19 dapat serupa. Prinsip dasar untuk mengurangi risiko penularan infeksi pernapasan akut meliputi 1. Hindari kontak erat dengan penderita infeksi saluran napas akut. 2. Sering-seringlah mencuci tangan, terutama setelah kontak langsung dengan orang sakit atau lingkungannya. Orang dengan gejala infeksi pernapasan akut harus berlatih mengenai etika batuk yang benar, yaitu menutupi batuk dan bersin dengan tisu sekali pakai, bisa sabuk tangan yang harus segera dicuci, atau menggunakan masker. Jika kondisi terpaksa dan saat kondisi kita lupa tidak membawa barang-barang tadi, maka jika batuk, tutupilah dengan lengan atas bagian dalam. Dalam fasilitas kesehatan, tolong tingkatkan praktek pencegahan dan pengendalian infeksi yang standar di dalam rumah sakit. Jadi, setelah Anda mengikuti perkuliahan di atas, bagaimana tindak lanjut Anda jika menemui laki-laki 25 tahun dengan keluhan batuk pilek 3 hari, tidak ada sesak ataupun nyeri dada, dan tidak ada riwayat bepergian keluar kota? Keadaan umum baik. Sebagai petugas medis, maka langkah yang harus Anda lakukan adalah screening. Lakukan screening pada pasien ini termasuk kategori yang mana? Apakah ODP, apakah OTG, atau PDP? Jika memang fasilitas tersedia untuk dilakukan rapid test, maka sebaiknya lakukan. Dan untuk tata laksana pada penderita ini, jika memang gejala ringan, maka bisa dilakukan isolasi diri di rumah dengan edukasi yang kuat. Tentu saja perlu dilakukan monitoring. Lakukan evaluasi pada pasien ini beberapa hari kemudian. Jika memang keadaan memburuk, maka sebaiknya pasien segera datang lagi ke rumah sakit. Cover album Badai Pasti Berlalu ini diciptakan pada tahun 1977. Ini menjadi harapan kita. Semoga badai corona ini segera berlalu. Dan kalau kita lihat gambar di sebelahnya, gambar cover album Pink Floyd The Dark Side of the Moon, itu menunjukkan seberkas sinar setelah melewati sebuah medium prisma akan menjadi lebih berwarna-warni. Kami, kita, Anda, semua berharap setelah melewati fase kehidupan ini, fase saat ini, hidup kita menjadi jauh lebih berwarna. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.